not a cop. Criminal हूं मैं. And your countdown begins now. 1, 2, 3. Hey South Lobe. Silent. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Plot 21. Kali ini Plot 21 akan merangkum alur cerita film yang berjudul Setimar. Kita langsung ke alur cerita. Film diawali dengan narasi tindak kejahatan di Ghaziabad, sebuah kota di Delhi, India. Kejahatan di kota itu dikendalikan oleh seorang polisi jahat bernama Makan Singh. ఈ రోజు నుంచి నా కోసం చేయాలి. I am not a cop. Criminal हूं मैं. Makan Singh mempunyai seorang adik bernama Trilok Singh, yang juga sangat kejam dan sadis. Happy birthday, Anaya. This is my birthday gift to my brother. Untuk mengatasi kejahatan Singh bersaudara itu, Kepolisian Pusat India menugaskan seorang perwira senior bernama Arafin. आने दो साले को. Film lalu beralih ke sebuah desa, di mana terlihat penyegelan sebuah pabrik milik presiden desa yang mempunyai tunggakan hutang pada bank. Mendengar berita itu, si presiden marah, dan bersama anak buahnya pergi mencari asisten manajer bank itu. Asisten manajer bank tersebut adalah seorang pria yang bernama Karti. Saat itu Karti sedang melatih anak perempuan desa bermain olahraga kabadi di sebuah lapangan. Hello, continue. Ketika melihat Karti, si presiden pun langsung membentaknya. Tetapi Karti menyikapi dengan santai bahkan menantang లోన్ mereka గురించి అయితే untuk రేపు పొద్దున 10ంటికి బ్యాంక్ రండి మాట్లాడుకుందాం. అదే పర్సనల్ అయితే Presiden desa menyuruh anak buahnya menghajar Karti, tetapi malah Karti yang menghajar semua anak buah si presiden. Setelah menghajar anak buah si presiden, Karti lalu memberikan peringatan dan memberikan waktu 1 minggu untuk membayar hutang atau pabrik si presiden akan dilelang. Di suatu pagi, rumah presiden desa kedatangan tamu seorang mantan pejabat yang ingin meminang putrinya. Saat di depan ayahnya, si putri presiden bersikap seolah tidak menentang perjodohan itu. Tiba-tiba, datanglah anak buah si presiden desa melaporkan kalau pabriknya akan dilelang oleh Karti. Mendengar kabar itu, Akruti berkata akan memberikan pelajaran pada Karti. Siang harinya, Akruti pun mendatangi rumah Karti, dan bertemu dengan ibu Karti. Ternyata, tujuan putri presiden ke sana, bukan untuk membahas tentang pabrik ayahnya, tetapi untuk meminta tolong kepada ibunya Karti, agar menggagalkan perjodohan yang direncanakan ayahnya. Ibu Karti mengatakan akan siap membantu Akruti, dan akan datang bersama geng arisannya. Di tempat lain, Karti dikabarkan oleh guru kepala di sekolah utama desa itu, bahwa sekolah itu akan ditutup oleh pemerintah, dengan alasan kualitas yang buruk. Namun Karti meyakinkan sang guru, bahwa dirinya dan para murid tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karti bersama dengan tim kabadi wanitanya, akan mengikuti turnamen nasional atas nama sekolah, agar pemerintah batal menutup sekolah itu. Hari berikutnya, di saat perayaan Hari Raki, Karti merasa sedih, karena di tahun ini, saudara perempuannya yang bernama Bomi, tidak mengikat raki padanya. Malam harinya, saat sedang menyusun pola latihan untuk timnya, Karti didatangi oleh tim kabadinya. Ternyata, mereka datang atas permintaan Bomi, agar mereka semua bisa mengikat raki untuk Karti. Karti menjadi terharu dan bahagia, karena mendapatkan banyak saudara perempuan. Karti lalu menawarkan akan mengantar mereka pulang, namun mereka berkata akan pulang sendiri dan tidak perlu diantar. Karti meminta mereka untuk berbicara lewat telepon hingga sampai di rumah. Kemudian Karti bertanya, apakah mereka tahu nomor teleponnya, karena dia baru saja mengganti nomor baru. Sambil tersenyum, Sailu lalu memberi aba-aba, dan mereka pun berbaris sambil menyusun formasi nomor punggung, sesuai urutan nomor telepon Karti. Di perjalanan pulang, mereka diganggu oleh segerombolan pemuda mabuk yang berusaha melecehkan mereka. Namun berkat latihan yang diajarkan Karti, mereka menghajar para pemuda itu, dan dengan santai pulang ke rumah. Anya, no problem.
ఇంకా Esok harinya, di rumah Presiden Desa sedang berlangsung pertemuan calon pria yang akan dijodohkan dengan putrinya. Saat itu Ibu Karti dan gengnya datang, lalu melakukan provokasi dan membuat keributan. Chill, bro. You know what I mean to say? Hingga akhirnya keluarga calon pria pun merasa dipermalukan, dan perjodohan itu pun batal terjadi. Di tempat lain, Karti mendatangi asosiasi olahraga untuk mendaftarkan timnya mengikuti kejuaraan nasional kabadi, yang akan berlangsung di Delhi. Setelah keluar dari kantor asosiasi, Karti langsung memberitahu anak didiknya bahwa latihan akan dimulai jam 5 besok pagi. Malam harinya, Presiden Desa diperlihatkan foto-foto pertemuan putrinya dengan Ibu Karti. Si Presiden pun marah, karena telah dibohongi oleh putrinya sendiri, dan dia berpikir kalau ini semua akibat ulahnya Karti. Subuh harinya, sesuai jadwal yang dia tentukan, Karti menunggu timnya di lapangan untuk latihan. Namun hingga pagi hari, tidak satu orang pun dari timnya yang datang. Ternyata hal itu terjadi karena di desa, si Presiden mengumpulkan dan memprovokasi warga, agar tidak mengirim putri mereka bersama Karti. Saat itu Karti datang, dan dia mendapat penolakan dari para orang tua, dengan berbagai alasan. Karti mencoba menjelaskan pada mereka, namun para orang tua itu tetap menolak mengirim putri mereka, dan mereka pergi meninggalkan Karti. Si Presiden yang merasa menang, lalu mengejek Karti, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Karti yang ditinggal sendirian, hanya bisa tertunduk dan terdiam. Ketika sedang merenung di stasiun kereta, tiba-tiba datanglah rombongan timnya, yang diantar oleh para orang tua mereka. Mereka menjelaskan, kalau sikap mereka tadi karena terpengaruh ucapan si Presiden Desa, dan Karti pun kemudian diizinkan membawa putri mereka ke Delhi. Film berlanjut dengan situasi di sebuah stasiun kereta, di mana terjadi penembakan pria berambut kribo. Ternyata, itu adalah penyergapan sarang penjahat, yang dipimpin oleh Inspektur Arafin. Arafin menyergap geng Trilok Singh, dan menembak semua anak buahnya. Namun, Trilok Singh berhasil lolos dari penyergapan itu. Sir, Trilok Singh missing. Film lalu beralih ke situasi di mana kereta rombongan Karti, sudah sampai di stasiun Delhi. Dari kereta yang sama juga turun rombongan tim kabadi dari Telangana, daerah selatan India, yang dilatih seorang wanita bernama Jwala Reddy. Saat turun dari kereta, tim Jwala diganggu oleh gerombolan pemuda. Mereka sengaja melecehkan dan menyentuh tubuh salah seorang anak didik Jwala. Mendengar itu, Jwala langsung memberi pelajaran pada para pemuda itu. Mother Karti dan rombongan akhirnya sampai di penginapan, dan bertemu dengan temannya bernama Kuljit, yang menjadi penanggung jawab para atlet. Di saat bersamaan, tim Jwala juga sampai di sana. Ketika mereka bertemu, Jwala bersikap seolah merendahkan dan bersikap sombong pada Karti dan timnya. Namun Karti menyikapi dengan tenang, dan menjawab semua sikap Jwala dengan bijak, hingga membuat Jwala terdiam. Ternyata Karti dan Jwala dulunya saling mengenal, dan Jwala sangat menyukai juga mengagumi Karti. Jwala pernah mengajak Karti untuk ngedate, namun Karti tidak datang, dan itu membuat Jwala kecewa. Hal itulah yang membuat Jwala bersikap ketus, dan angkuh pada Karti. Di kantin hotel, saat makan siang bersama-sama, anak didik Jwala berbicara dengan cukup keras, sehingga membuat suasana sedikit bising. Merasa terganggu, seorang wanita dari tim Punjab menyuruh mereka untuk South diam, Lobe. dengan ucapan yang kurang sopan. Silence. Mendengar itu, Jwala emosi lalu memperingatkan si gadis Punjab, dan berniat menghajarnya. Namun itu cepat dicegah oleh Karti, yang mengatakan pada Jwala, agar menunjukkan itu semua saat di lapangan nanti. Film berlanjut dengan acara pembukaan turnamen, dan babak penyisihan tim. Tim Karti berhasil lolos ke babak berikutnya, sedangkan tim Jwala tersingkir karena kecurangan tim Punjab. Setelah pertandingan, Karti lalu mencoba memberi semangat kepada Jwala dan timnya. Karti juga menjelaskan alasan kenapa saat itu, dirinya tidak datang menemui Jwala. నేను నిన్నెప్పుడు ఒకే రకంగా చూస్తున్నాను. Mendengar penjelasan Karti, Jwala terkejut dan merasa bersalah,
karena selama ini sudah berpikir buruk tentang Karti. Sampai di kamar hotel, Karti ditelepon oleh Bomi, Halo? dan menyuruh Karti agar membawa timnya ke rumah, untuk merayakan ulang tahun kakak iparnya, yaitu Arafin. Di rumah Bomi, mereka merayakan ulang tahun Arafin dengan bahagia. Saat akan makan bersama, Karti protes pada Arafin, karena tidak suka dengan masakan yang diberikannya. Arafin yang hobi memasak, lalu pergi ke dapur, dan memasak gantinya untuk Karti. Selagi menunggu Arafin memasak, mereka memutar dan menikmati musik. Di luar rumah, Trilok Singh dan gengnya datang untuk membunuh Arafin. Saat itu, Karti berencana membantu Arafin di dapur, tapi Bomi mencegah dan berkata, biar dia saja yang membantu. Sampai di dapur, Bomi terkejut melihat orang yang menodongkan pistol di belakang Arafin, lalu berteriak memperingatkan Arafin. Sementara itu, karena suara musik yang keras, Karti dan para gadis tidak mendengar suara tembakan di dapur. Trilok dan anak buahnya lalu menghajar Bomi dan Arafin. Bomi yang dihajar di dekat saklar listrik, menggapai dan mematikan aliran listrik di rumah itu. Saat lampu sudah kembali menyala, Karti sudah ada di dapur, lalu langsung menghajar Trilok dan anak buahnya. Karti melihat pistol di lantai dan lalu mengambilnya. Melihat itu, Arafin menyuruh Karti untuk menembak Trilok. Karti pun langsung menembak, dan Trilok tewas seketika. Malam itu, Karti tidak bisa tidur, dan masih teringat kejadian yang baru dilewati. Subuh harinya, Karti dan timnya berada di lapangan untuk melakukan latihan. Karena kurang tidur, Karti pun izin pergi ke toilet untuk mencuci muka. Saat kembali ke lapangan, Karti terkejut melihat timnya sudah tidak ada lagi di sana. Dia pun berteriak memanggil dan mencari mereka, namun Karti hanya menemukan tumpukan seragam di tengah lapangan. Tiba-tiba telepon Karti berdering, terdengar suara orang asing di seberang sana, yang langsung memaki Karti. Hei, kawan Merasa tidak mengenal orang yang menelponnya, Karti mengatakan kalau penelpon salah nomor. Ternyata, itu panggilan dari Makan Singh yang marah, karena Karti telah membunuh adiknya Trilok. Makan Singh lalu mengaku kalau dia telah menculik tim kabadi Karti. Makan mengatakan akan melepaskan tim Karti, dengan syarat Karti harus membunuh Arafin. Karti diancam untuk tidak melaporkan hal ini pada polisi, jika ingin para gadisnya baik-baik saja. Karti yang bingung, dan merasa bersalah, terus bertanya-tanya, siapakah orang yang menculik timnya. Dia pun lalu kembali pulang ke hotel. Sesampai di kamar, Karti melihat sepucuk pistol di atas kasur. Makan Singh kembali menelpon Karti, dan mengatakan kalau pistol itu adalah kiriman darinya, sebagai alat bagi Karti untuk membunuh Arafin. Dia memperingatkan agar Karti segera melakukan perintahnya, dan Karti diberi waktu 48 jam untuk membunuh Arafin. Ni bawa ni campu. Film beralih ke sebuah truk kontainer yang berjalan di padang gurun. Di dalam truk inilah para gadis itu disembunyikan. Kontainer itu dikawal oleh antek Makan Singh yang bernama Tiger. Saat membuka pintu belakang truk dan memberi makanan untuk para gadis itu, si Tiger terlihat sedang menelpon seseorang, dan menyebutkan sebuah nomor telepon. Kembali ke hotel, ketika Karti masih kebingungan sambil memegang pistol, Jowala dan timnya datang. Jowala terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi. Mendengar cerita Karti, Jowala jadi emosi, dan berencana mengadukan hal ini pada ayahnya, yang dikenal cukup berpengaruh. Namun Karti segera mencegah, karena hal ini bisa membahayakan nyawa para gadisnya. Jowala lalu berkata akan menemani dan membantu Karti menyelesaikan ini semua. Karti dan Jowala lalu melapor pada kepala otoritas olahraga di sana. Kepala otoritas merasa kesal, dan teringat akan insiden dalam dunia olahraga, yang pernah terjadi sebelumnya. Kepala otoritas lalu meminta Karti agar menyelamatkan para gadis itu. Karti berjanji akan membawa para gadis itu saat final nanti, namun meminta agar kejadian ini tidak bocor keluar. Di kamar hotel, Karti melihat berita konferensi pers yang dilakukan Arafin. Arafin membongkar dan mengatakan kalau pelaku semua penyerangan atas dirinya adalah Makan Singh. Karti pun bertanya-tanya siapa Makan Singh, dan ada masalah apa antara Makan Singh dan kakak iparnya.
Untuk mencari informasi tentang itu, Jwala lalu menghubungi Rajiv, temannya yang bekerja sebagai wartawan. Saat sedang berbicara dengan Rajiv, handphone Karti berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari orang tua para gadis yang baru saja sampai di Delhi. Karti lalu segera menemui para orang tua di stasiun dan membawa mereka ke penginapan. Tapi mereka berkata ingin bertemu dengan anak mereka. Karti terpaksa berbohong dan berkata kalau hanya anggota tim yang boleh berada di sana, karena mereka harus fokus untuk pertandingan. Karti dan Jwala lalu pergi ke sebuah konstruksi bangunan untuk bertemu Rajiv. Saat berjalan menemui Rajiv, tiba-tiba mereka terkejut mendengar suara hempasan yang kuat. Ternyata tubuh Rajiv jatuh di atas mobil mereka. Saat itu Makan Singh kembali menelpon Karti dan memperingatkan Karti agar tidak melakukan hal bodoh. जापान का तरह Makan पुलिस Singh मीडिया mengatakan सब kalau मेरे हाथ media में dan polisi semua berada di bawah kendalinya. Makan Singh lalu menekan Karti agar segera melakukan perintahnya untuk membunuh Arafin. Halo. Setelah telepon dimatikan, Karti melihat seseorang di atas bangunan dan lalu mengejarnya. Ternyata orang itu adalah temannya, si Kuljit. Karti berhasil menangkap Kuljit dan mendekatnya, kemudian menanyakan semua hal yang terjadi antara Makan Singh dan kakak iparnya. వాడికి ఏంట్రా గొడవ చెప్పు. Kuljit lalu menceritakan kisah bagaimana permusuhan antara Arafin dan Makan Singh. తన పవర్ ఏంటో చూపించ మనమే క్లీన్ చేసుకో. చేస్తే ఎలా ఉంటుందో Mulai dari awal గాజియాబాద్ కి kedatangan పరిచయం చేశారు. Arafin ke Ghaziabad dan penyerbuan markas Trilok, hingga peristiwa penyerahan diri Makan Singh di pengadilan. నేను సరెండర్ అవుతున్నా సార్ నన్ను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయండి Film kembali beralih ke truk kontainer. Para gadis memukul dinding truk sehingga Tiger terpaksa menghentikan truk itu. Tiger lalu membuka pintu dan bertanya kenapa mereka membuat keributan. Saat itu Sailu mengangkat tangan dan memberikan isyarat ingin buang air kecil. Tiger pun mengizinkan mereka untuk melakukan itu. Tetapi setelah turun dari truk, mereka membentuk barisan dan mencoba untuk melarikan diri. Tiger lalu mengejar mereka dan berhasil menangkap seorang gadis. Tiger lalu menyuruh mereka untuk kembali, atau dia akan menembak gadis yang tertangkap itu. Akhirnya para gadis itu pun terpaksa kembali ke dalam truk. Sementara itu, Arafin yang masih dalam masa penyembuhan, saat itu sedang melihat video kematian Rajiv si wartawan. Arafin terkejut karena melihat Karti ada di dalam video itu. Arafin lalu meminta Bomi menghubunginya, namun telepon Bomi ditolak oleh Karti. కట్ చేస్తున్నాడు. Di kamar hotel, Karti bersama Jwala dan timnya, sedang mencoba mencari lokasi para gadis berdasarkan petunjuk dari Kuljit. Saat itu datanglah Bomi dan Arafin yang khawatir pada Karti, karena ketika ditelepon, Karti tidak menjawabnya. టెన్షన్ పడుతుంటే చూసి వెళ్దామని వచ్చాం. Setelah pergi dari sana, Arafin curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Karti, dan dia berkata pada Bomi akan mencari tahu hal itu. Tiba-tiba Makan Singh kembali menelpon Karti dan memarahinya, karena Karti tidak membunuh Arafin saat datang mengunjunginya tadi. Makan Singh lalu mengatakan kalau dia akan segera dibebaskan dari penjara dengan uang jaminan. Dan dia akan melakukan hal yang lebih jahat, jika Karti belum juga membunuh Arafin sampai hari kebebasannya. Dia lalu mengirimkan video penyiksaan para gadis kepada Karti. Melihat video itu, Karti jadi emosi, dan membuang handphonenya. Jwala lalu mengambil kembali handphone Karti, dan menyuruh muridnya memutar video itu menggunakan proyektor. Dalam video terlihat para gadis itu berbaris seperti memberitahukan sesuatu. Karti lalu teringat saat mereka dulu berbaris untuk memberitahu nomor telepon Karti. Mereka mencoba melacak nomor telepon itu dan berhasil menemukan lokasinya. Karti kemudian langsung pergi ke titik lokasi. Di lokasi itu, Tiger mengunjungi tempat hiburan untuk mabuk-mabukan dan melihat tarian. Saat itu, Makan Singh berusaha menghubungi Tiger untuk memberitahukan kalau handphone Tiger sudah dilacak oleh Karti. Tetapi karena sedang mabuk, dan suara musik yang keras, Tiger mengabaikan informasi itu. Sementara, Karti yang sudah sampai di sana, berusaha mencari Tiger di keramaian. Saat sudah berhasil menemukan Tiger, tiba-tiba Tiger ditembak di bagian kepala oleh seorang penari di sana, yang ternyata suruhan Makan Singh. Karti melihat telepon milik Tiger yang berdering, yang ternyata itu panggilan dari Makan Singh, dan Karti menjawab panggilan itu.
Saat itu, Makan Sing memperingatkan Karti, kalau dirinya akan melakukan sesuatu pada salah seorang gadis bernama Sailu. Makan Sing lalu menyuruh Karti untuk pergi 7 km dari jalan raya dan mengambil tubuh Sailu di sana. Karti langsung pergi dan menemukan truk kontainer, di mana di atasnya terlihat Makan Sing bersama para gadis. Di atas truk itu, Makan Sing terlihat memegang kepala Sailu, sambil mengeluarkan pisau lalu memborong leher Sailu dan melempar tubuhnya ke jalan raya. Karti langsung melompat dari motor dan menangkap tubuh Sailu. Saat itu Makan Sing berteriak, dan berkata akan membawa para gadis ke desanya, dan menantang Karti untuk menyelamatkan mereka. Sailu pun dibawa ke rumah sakit oleh Karti untuk mendapatkan perawatan. Saat itu Makan Sing kembali menelpon Karti, dan mengatakan kalau orang tua para gadis itu akan datang ke sana. Sesampai di rumah sakit, ayah Sailu menatap tajam pada Karti, sementara orang tua lain terlihat sangat sedih dan ketakutan melihat keadaan Sailu. Mereka lalu memarahi dan menyalahkan Karti, karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan pada Karti. Karti berlutut dan meminta maaf pada mereka sambil menangis, dan merasa bersalah, karena tidak bisa menjaga mereka dengan baik. Tiba-tiba ayah Sailu berdiri dan menceritakan sebuah kisah tentang dirinya dan Sailu, yang menjadi sebuah semangat untuk para orang tua lainnya. Dia pun lalu menyuruh Karti untuk mencari dan menyelamatkan gadis lainnya, sementara Sailu akan berada dalam pengawasan mereka. Di tempat lain, Arafin dan Bomi sedang mendengarkan rekaman suara telepon antara Makan Sing dan Karti. Arafin lalu berjanji pada Bomi akan menyelesaikan hal ini karena dia yang memulainya, dan akan membawa Karti dan timnya ke stadion. Arafin lalu mendatangi desa Makan Sing, dan menyuruhnya untuk melepaskan para gadis itu, tetapi Makan Sing langsung menghajar Arafin. Tak lama kemudian, Karti juga tiba di desa Makan Sing. Saat memasuki desa, Karti melihat Arafin sedang terkapar, dengan tombak besi yang menancap di tubuhnya. Karti langsung berlari ke arah Arafin, dan mencabut tombak besi itu. Saat itu, Makan Sing menyuruh Karti memilih, apakah menyelamatkan Arafin, atau para gadis itu. Arafin langsung menyuruh Karti memilih untuk menyelamatkan para gadis itu dan membiarkan dirinya. Karti lalu berusaha mencari di seluruh desa, namun tidak berhasil menemukan tempat penyekapan para gadis itu, hingga Karti mendengar suara lengkingan burung elang di langit. Karti lalu melakukan siulan, seperti yang biasa dilakukannya pada saat latihan bersama para gadis-gadis itu, dan hal itu pun berhasil. Siulan Karti dibalas oleh para gadis, yang secara tidak langsung memberitahukan posisi mereka. Ternyata mereka disekap di sebuah tempat di bawah tanah. Karti lalu mengeluarkan mereka dari tempat penyekapan. Saat itu, anak buah Makan Sing datang untuk menyerang Karti. Saat semua gadis berhasil keluar dari penyekapan, Karti kembali diserang oleh anak buah Makan Sing. Tiba-tiba, Jowala datang mengendarai bis untuk menjemput mereka. Karti lalu menyuruh mereka agar segera pergi dari sana, dan menuju ke stadion untuk bertanding. Makan Sing saat itu melempar Karti dengan senjata dari belakang, dan langsung tertancap di punggung Karti. Sementara itu, di stadion pertandingan final kabadi antara tim Uttar Pradesh melawan tim Punjab akan segera dimulai. Seluruh penghuni stadion sudah resah, karena menunggu kedatangan tim arahan Karti. Sailu yang baru keluar dari rumah sakit, juga datang ke stadion. Hingga tinggal 10 detik terakhir sebelum waktu pertandingan, rombongan tim Karti akhirnya sampai dan masuk ke lapangan pertandingan bersama Jowala, dan pertandingan pun dimulai. Kembali ke tempat Karti yang sedang dihajar. Saat itu Arafin menyemangati Karti agar tidak menyerah. Mendengar itu, Karti pun kembali bangkit menyerang, dan menghajar semua anak buah Makan Sing. Karti lalu berhadapan dengan Makan Sing, dan menghajarnya hingga tidak berdaya. Hingga pada akhirnya, Karti menggorok leher Makan Sing, seperti yang telah dilakukan Makan Sing pada Sailu. Makan pun jatuh terkapar dan meregang nyawa.
Film kembali ke stadion pertandingan. Di tengah keunggulan tim Punjab, salah seorang pemain dari tim Karti mengalami cedera parah dan harus digantikan. Sailu yang saat itu teringat semua nasihat Karti, lalu masuk menjadi pemain pengganti, meski baru saja keluar dari rumah sakit. Saat itu Karti sampai di stadion dan memberikan semangat pada Sailu. Pertandingan pun kembali dilanjutkan dan berlangsung sangat menegangkan, namun Sailu berhasil mendapat nilai dan memangkas selisih poin dengan tim Punjab. Hingga sampai di menit akhir pertandingan, Sailu berhasil mencetak skor penentu bertepatan dengan akhir waktu. Hal ini menjadi perdebatan dari para juri, hingga dilakukan pemutaran ulang video rekaman pertandingan. Akhirnya keputusan juri menyatakan poin bagi Sailu, dan tim Uttar Pradesh arahan Karti keluar sebagai juara, dan membawa pulang piala. Di akhir cerita film, sekolah tua desa terhindar dari penutupan oleh pemerintah, berkat keberhasilan Karti dan timnya. Itulah alur cerita kali ini, semoga kalian bisa terhibur, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.